Senang sekali di malam hari ini seperti biasanya di setiap malam Sabtu, tapi sebelumnya adanya di malam Senin ya. Malam Rabu ya, tapi belum coba malam Jumat kan Mas Wahyu ya? Belum pernah Ya. Tapi kalau adanya di malam Jumat aku minta off deh ya. Senang sekali semua listeners di spesial program Jazzy Night untuk malam hari ini, edisi di hari Sabtu di tanggal 20 ya. 20 Februari. Senang sekali bisa menyapa semua listeners di sini karena memang di setiap program dari Jazzy Night ini kita menghadirkan pakar iya, kemudian pencinta jazz, kemudian dari beliau lahir banyak sekali lagu-lagu dan musik-musik jazz yang tentunya ini juga menjadi tangga terfavorit di Indonesia ya. Malam hari ini kita bersama Wahyu Prasetyo. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Iya, Mas Wahyu nggak kode sih, aku mau pakai shawl seperti Mas Wahyu malam hari ini kalau tadi kode ya. Kita ala-ala di kutub utara Mas ya, nggak gitu. Memang di studio malam hari ini kita punya studio mini ini agak sedikit dingin Mas ya. Agak dingin ya. Tapi Mas Wahyu sehat-sehat malam hari ini. Alhamdulillah sehat selalu. Nah kita baru pertama kali tandem Mas ya. Baru pertama. Senang sekali. Ini harus proyeknya ditekan kontrak untuk 1 tahun ke depan Mas ya. Tergantung. Bahkan sampai seumur hidup ya. Semua listeners kita sapa dulu Mas Wahyu ya. Okay. Yang lagi nonton kita di live YouTube channel kita di Smart FM Makassar. Halo, selamat malam. Halo, untuk selamat semua malam. listeners ya. Yang mungkin malam hari ini malam minggunya bareng kita yang lagi di rumah mungkin Mas. Ya daripada kemana-mana mending. Nah bener, mending nonton kita aja ya. Kita iringin semua listeners dengan lagu-lagu jazz selama 2 jam ke depan. Yang mungkin juga lagi malam minggu di cafe atau mungkin di tempat-tempat hangout yang lainnya sambil nonton kita YouTube channel ya. Mas Wahyu ya, senang sekali semua listeners, dan sepanjang program dari Jazzy Night nantinya Anda boleh request lagu Mas ya. Boleh. Masuk ke 08 11 46 10 11. Benar ya. Ini kita kalau dengar Mas Wahyu memang kalau dari suara udah berat ya. Iya. Udah. Memang kalau salah satu kriteria penyanyi jazz itu Mas apa sih? Punya khas. Punya khas. Gak harus berat, kadang-kadang ada yang ringan, ada yang agak setengah ringan gitu. Yang penting punya khas. Kalau kira-kira suara saya masuk nggak Mas, bisa masuk, jadi penyanyi jazz? iya, masuk ya Mas ya? bisa, iya. Oh ya, tapi albumnya diproduksi sendiri aja Mas ya? Iya. Sebentar jam 9 kita ada tamu. Oh iya, jam 9 kita ada tamu ya. Simpan dulu ya. Tapi simpan dulu ya. Tapi kalau udah lihat flyernya kita promo di Instagram, udah tahu siapa bintang tamu kita malam hari ini. Orangnya udah ready juga, dan nanti kita keluarin di jam 9 malam ya. 9 malam ya. Mas Wahyu ya. Ini kayaknya udah ditunggu-tunggu sama semua listeners untuk bintang tamu kita. 2 bintang tamu kita yang luar biasa. Mas ya. Mas, malam hari ini tema kita adalah tema malam ini saya bawakan satu jenis musik yang sangat mendunia. Jadi temanya Latin Lovers. Latin Lovers ya. Sebenarnya kalau Latin Lovers itu apa sih Mas perbedaannya dengan musik-musik musik Latin, Latin kemudian mungkin ini kan mix antara Latin jazz begitu ya Mas ya. Nah itu perbedaannya apa sih Mas? Itu awalnya dari musik yang berkembang daripada para pekerja yang dikirim dari orang Eropa ke daerah Amerika Latin. Mereka membawa kebudayaannya masing-masing, maka terjadilah beberapa kultur. Di situ mereka pada zaman itu yang sangat berperan adalah bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Maka terangkatlah semua gaya musik yang dihasilkan oleh negara Latin tersebut. Ada bossa nova, ada tango, ada salsa, semua dari sana. Jadi tango, salsa itu masuk dalam jenis Latin Mas musik ya. Latin, musik iya, Latin. Tapi yang malam ini kita lebih banyak bahas adalah jenis Latin dan bossa nova. Bossa Nova. Wah, ini kalau dikasih episodenya 1 tahun bersama Mas Wahyu, saya jadi pinter nih musik-musik jazz ya. Edukasinya luar biasa. Mas, kalau musik jazz itu mahal loh ya, belajarnya mahal. Jadi saya dapatnya gratis nih. Sebenarnya nggak mahal, cuma orang menganggap mahal. Oh sebenarnya nggak mahal Mas. Mereka yang buat musik jazz itu orangnya semua sederhana, nggak ada yang berlebihan. Begitu. Mas, tadi selain punya modal suara yang khas untuk menjadi penyanyi jazz,
Apalagi nih sebenarnya tadi Mas Wahyu bilangnya gampang banget kok itu untuk belajar musik jazz. Yang dasarnya kita harus tahu nih untuk pemula, Mas. Harus cerdik ya. Pemusik jazz itu semua cerdas, harus cerdas karena mereka harus berkolaborasi dengan apa yang dia punya. Mereka harus pintar untuk improvisasi dan terus belajar. Orang jazz itu terus belajar sampai sekarang. Oke, Mas Wahyu aja udah suhu seperti ini masih belajar sampai sekarang, Mas ya. Karena di atas langit ada langit. Di atas langit ada langit, bener ya. Rendah hati banget ya. Calon idaman banget Mas Wahyu ini ya. Amin. Semua listeners yang pengen request boleh live komen kita aja nanti sepanjang acara kita 2 jam ke depan di live komen kita di Smart FM Makassar untuk YouTube channel. Kemudian di line WhatsApp boleh Mas Wahyu ya? Boleh. Di 0811461011 ya. Mas Wahyu kita pengen dengar satu dulu perform nih. Oke. Saya sudah siapkan suatu komposisi dari Joe Bosco dengan Lily Tenor. Saya ambil dari album Live from Coconut Grove. Karya ini diciptakan oleh Ardir Blanc dengan Joe Bosco. Suatu komposisi berjudul Latin Lover. Did you buy my soul? Did you belong? Did you love? Did you love by who? Did you buy my soul? Did you belong? To let me see. Did you buy my soul? Did you belong? Did you love by who? Did you buy my soul? Did you love? Did you love by who?
Oke ya, keren banget lagunya. Satu aja aku disuguhin malam hari ini salah satu koleksi lagu dari Latin musik ya, Mas Wahyu. Udah keren banget ya. Kita masih ingetin juga buat semua listeners yang pengen request lagu di malam hari ini, kita punya tema Latin Lovers. Anda boleh bergabung di 0811461011 atau mention kita langsung live komen aja di YouTube channel di Smart FM Makassar ya. Ya, itu tadi karya Aldir Blanc dan Joe Bosco, Latin Lover. Permainan dari Lily Tenor yang saya ambil dari album The Live from the Coconut Grove. Oke, saya lanjut langsung lagu kedua ya. Boleh Mas, kita dengerin lagu kedua lagi ya. Selain musik bossa nova, salsa, ada satu jenis musik Latin juga yang nggak kalah berperan dalam musik jazz, itulah adalah rumba. Rumba itu sangat lama sekali sebelum bossa nova, mungkin rumba udah ada. Tapi ini si Cikor ya, atau Anthony Armando yang baru meninggal, itu mencoba meramu antara rumba dengan flamenco. Flamenco itu khas tari-tarian yang seperti tango gitu ya Mas ya mungkin. Tango dia flamenco beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Saya ambil dari album Past, Present and Future dari Cikor ya. Rumba flamenco. Oh karena begini ya.
Itulah tadi rumba flamenco dari Cikorea yang saya ambil dari album Past, Present and Future yang dirilis tahun 2001. Mereka terdiri dari F.S. Goen pada acoustic bass, ada drum, ada Jeff Bowler dan piano Cikorea. Berarti termasuk masih baru Mas ya 2001. 2001 ya, 19 tahun yang lalu. Oke. Kita coba bahas tentang bossa nova ya Mbak. Iya, bossa nova, Mas. Sendiri mereka pada waktu itu menyebutnya sebagai musik yang baru, tren baru. Itu adalah gaya musik Brasil yang diciptakan oleh João Gilberto yang dipopulerkan oleh Antônio Carlos Jobim. Bossa nova sendiri mempunyai banyak pengikut pada waktu itu. Tapi pada saat itu yang dominan bunyi-bunyian pada saat itu untuk jenis bossa nova itu mereka menggunakan gitar akustik, gitar yang nanti dipakai sama tamu kita, gitar klasik. Bossa nova paling umum dipentaskan menggunakan gitar klasik. Bentuk yang paling umum yaitu gitar yang disertai vokal yang biasa dimainkan oleh João Gilberto. Supaya tidak penasaran, kita dengar bagaimana Kita dengarkan dulu ya musiknya Mas. Bagaimana sih João Gilberto itu membuat suatu musik bossa nova yang diciptakan sendiri. Gitu. Oke, satu komposisi João Gilberto yang saya ambil di dalam album João Gilberto sendiri yang dirilis tahun 1973. Tapi ini sudah dirilis ulang karena João sendiri sudah membuat musik bossa nova sendiri tahun 1958. 1958. Oke, bagaimana komposisi dan suara Kita langsung João dengerin Gilberto ya. dengan gitar akustiknya, kita dengarkan bersama João Gilberto, Eu Vim da Bahia. Berikut ini.
saya Darlene from Perth, Western Australia. Ikuti terus Jazzy Night setiap Sabtu malam bersama Wahyu Prasetyo via streaming di Smart FM 101 Makassar, South Sulawesi. Enjoy Makassar Jazz Society, enjoy Smart FM. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Oke, itu Joao Gilberto dan Stan Getz di Desafinado, yang kalau arti harafiahnya adalah out of key.
Artinya apa tuh Mas? Artinya apa Mas? Artinya false. Jadi kalau oke. kita nyanyi terus nggak cocok nadanya itu jadi false. Jadi false. Tapi lagunya tadi kedengarannya nggak false lagi ya Mas ya? Bagi telinga-telinga jazz, berarti Anda juga punya bakat jadi jazzer. Wah, udah diketuk palu sama Mas Wahyu ya. Itu adalah sebuah lagu bossa nova brass yang dibuat oleh komposer Anthony Carlos Jobim dengan lirik bahasa Portugis, ditulis oleh Newton Mandoga. Dan versi bahasa Inggrisnya juga ada Jesse yang ditulis oleh John Hendricks. Gitu. Oke, Mas saya tertarik sebenarnya kalau judul lagu untuk Latin sendiri, apakah sudah pernah dibuat dalam sebuah buku? Kayaknya pasti sudah. Pasti sudah ya. Karena ini termasuk karya fundamental. Kalau kita bilang jazz itu tidak lengkap kalau kita nggak bahas tentang Latin, musik Latin, dan itu melahirkan banyak musisi dari sana. Iya. Oke, jadi teman-teman pemula juga yang Pasti, pengen iya. mendalami tentang musik Latin boleh mencari bukunya Mas Kalau ya. kita bandingkan dengan jazz lain, itu Latin sangat ramai. Penuh dengan perkusi, gendang, tetabuhan, segala macam ada. Kabasa, marakas, semua ada. Kenapa? Karena tradisi mereka itu adalah pesta. Mereka punya karnaval yang penuh dengan ornamen musik dan tari. Dan tiap tahun selalu ada, tiap daerah ada. Jadi mereka itu selalu meriah. Lebih kental di negara mana Mas? Brasil, Rio Meksiko. de Janeiro. Brasil, Ya. oke. Lebih terkenal. Musisi banyak dari sana. Iya. Oke, salah satu yang saya perkenalkan malam ini adalah Astrud Gilberto, istri dari Gilberto sendiri. Memainkan suatu komposisi berjudul Song The Face I Love. Suatu komposisi dari Astrud Gilberto. Just think of things like daffodils and peaceful sheep on clovered hills, the morning song of whippoorwills, and you see the face that I love. Think of any old sky getting ready to cry. Down comes the rain, but it's raining confetti. Then think of things like far-off files to blue-green eyes and sunlit smiles, and in your hand a wishing star, the one you thought too far above. Every lovely view introduces you to the face I love. Then think of things like borrowed files to blue-green eyes and sunlit smiles, and in your hand a wishing star, the one you thought too far above. Every lovely view introduces you to the face I love. Oke, small listeners, kita masih di spesial program Jazz Night di malam hari ini. Satu lagu yang udah diputerin lagi Mas Wahyu tadi lagunya Astrid ya. Gilberto. Oke, lagu ini mengkisahkan seperti apa nih Mas? Nah itu dia, susah bahasanya. Ini Astrid sendiri itu adalah istri dari Joao Gilberto. Iya. Seorang penyanyi Brasil. Tapi yang menariknya hari ini saya akan putar adalah ada pasangan penyanyi dengan pemain piano. Saya ambil dari penampilan mereka di North Sea Jazz Festival di tahun 2008
yang bercerita tentang pulau kelahiran mereka di Curaçao dengan judul Curaçao di Nos Eta karya Oswin Sin Belia. Oke. Bisa dikatakan Belia sendiri bagi musik Antalya sama dengan Anthony Carlos Jobim bagi Brasil. Mereka adalah Esalin Callister dan Randall Corson. Satu komposisi berjudul Curaçao di Nos Eta. Solo viento barranca danno scorso mi pedivo pa posti mele no la que nunca vaya odio envidia egoísmo nos no que unión estará en arriba isla panos por vivar y valle mata di con bono que mira cuta unión por salvarnos mata di con bono que tende cuta unión por maranos Curaçao sempre mais estimado Curaçao mi polubidabo sempre mais estimado mi no polubidabo ta pensei unda kubota Curaçao de nós eta solo viento barranca danno scorso mi tapitibu pa posti mele non la che nunca bagnava odio envidia egoísmo nos no que unión este reina arriba isla pa nos por vivar y valle mata di con bono que mira justa unión por salvarnos mata di con bono que teme justa unión por maranos Curaçao sempre mais estimado Curaçao mi polubidabo sempre mais estimado mi no polubidabo da pensei unda kubota Curaçao de nós eta e da pensei unda kubota Curaçao de nós eta de nós eta Esalin Callister dengan Randall Corson sang pianis. Setelah menyanyikan beberapa karya,
mereka bersepakat untuk menulis sendiri lagu atau komposisi komposisi sendiri. Ada satu komposisi sangat menarik mereka membuatnya, berjudul Homber Floho, artinya pria malas. Pria malas. Yang dibuat oleh Esalien Callister dengan pianisnya Randall Corson. Ini Esalien Callister dengan Randall Corson, Homber Floho. Botas, mi que hombre flojo de mi casa, no rabia mami te saca o portafó. No hac mi manejo comprende, ta palabra clama pa piauí, pa por mi volve mi ñaña, bu para pa fo que pasa mi so anto comida soportar, o flojera tanto exagera, mi te la gabo pa un hombre trajado, o por así kiko cubo que, ma vos no posigi pretender, cubo no te extraño poco bobo, hijo piflo. Mi bono porque da más mi ahora buku bote que da boso Piki bopo toshi vai kune o sitio un covo y cubo poco a mi casa quebra mi cabeza pa mi sata ¿qué pasa mi santo? ¿Qué pasa mi santo? ¿Qué pasa mi santo? ¿Qué pasa mi santo? Mujer día bota en veranda bota cinta pemperrón mi hunga carta no tiene un momento comita contento, mata que pasa mi so, comita aguanta. El día de veranda, bota cinta beberón, mi hunga carta. No tiene un momento, comita contento, mata que pasa mi so, comita aguanta. Um convoio com popoque a minha casa quebra minha cabeça pra me sada comportar com renteria reta em veranda reta cinta uma carta danada não tinha um momento como tá contento que a vaza me soando então renteria reta em veranda reta cinta leve aí uma carta não tinha um momento está contento, esta cinta bebé de veranda, Jangan embun pagi cintamu, jangan lepas peluk aku. Halo, saya Mercy Dumais. Tuning terus di 101.1 Smart FM Makassar bersama Wahyu Prasetyo dalam acara JC Night. So, enjoy Makassar, enjoy Makassar Jazz Society, and enjoy Smart FM. Já era tempo de você voltar, me beijar, esquecer. Já era mais que tempo de você
refletir que as palavras muitas vezes não provém do coração, do coração. Já fazem meses que você, meu bem, disse adeus e partiu. Já era tempo de você chegar, como eu, com os olhos rasos d'água, mas sem mágoa. Triste de quem tem e vive à toa, triste de quem ama e não perdoa. Ai de quem não cede e de quem sempre tem razão. Ninguém sabe mais que o coração. Por isso eu peço, volta aos braços meus, sem adeus, só perdão. Porque na hora em que você chegar, como eu, com os olhos rasos d'água, mas sem mágoa, primeiro eu vou fingir espanto, depois sorrir, banhada em pranto. Primeiro eu vou fingir espanto, depois sorrir, banhada em pranto. Terima kasih semua listeners, Anda masih bersama kami di spesial program Jazzy Night di malam hari ini ya. Seperti janji Mas Wahyu tadi, kita punya 2 bintang tamu yang luar biasa, guest star kita di malam hari ini di spesial program Jazzy Night. Dan Mas Wahyu langsung kenalin nih, siapa saja bintang tamu kita malam hari ini. Kayaknya sekalian reunian malam hari ini Mas Wahyu. Betul, kita bertiga sebenarnya sahabat, tapi sekarang udah berjauh-jauhan gitu. Oke, semuanya Apalagi udah sukses suasana kayak soalnya gini ya. udah punya bendera masing-masing. Dia Mercy Dumais dan sebelahnya ada Roy Matindas. Ye, nggak keren Mas kalau nggak kita sebutin Mbak Mercy Dumais. Tepuk tangan dulu dong ya. Teman-teman Jazz Kota Makassar pasti tahu banget ya ini tentang sosok dari Mbak Mercy Dumais ya. Dan yang satunya juga ada Mas Roy ya. Ini Mas Roy yang bukan yang biasa terawang-terawang kan Mas ya. Di sisi sana ada gelap, sisi sini ada terang gitu enggak Mas ya. Oke, ada Mas Roy juga ya, tepuk tangan dulu dong. Mas Roy adalah pianis yang saya kenal cukup oke banget di Makassar ya. Wah, di Makassar keren. banyak pianis. Benar. Salah satu yang terbaik adalah Mas Roy. Nah, pas banget ya. Roy Matindas. Nah, Mas Roy Matindas biasanya memang juga ikut di event-event Kota Makassar ya, big eventnya Mas ya. Yang terakhir apa Mas? Ya, mungkin boleh. Terakhir ngikutnya di acara yang Benteng itu. Jangan terakhir deh Mas, paling yang terbaru kemarin. Ya, terakhir. Sebelum ini Corona Mas atau sebelum? Makassar Jazz Festival. Pernah sekali kita live streaming.
Oke. Tampilnya live streaming. Jadi coba mencoba untuk menggabungkan musik dari beberapa tempat, dari pemain-pemainnya. Apakah ada gangguan dari jaringan atau apa? Ternyata setelah digabung bisa juga ternyata. Tidak ada feedbacknya. Itu kita coba, itu aja. Sebenarnya oke juga kalau sempat kita ada plan kita puter ini gitu ya. Iya, boleh ya. Agak dekat. Kolaborasi seperti itu ya. Oke, kalau Mbak Mercy sendiri terakhir Mbak ini atau mungkin kayaknya juga kemarin terakhir ya. Kayaknya nggak ada terakhir. Nggak ada terakhir ya. Jangan ada terakhir. Selama COVID aja. Selama COVID ini sedikit. masih ada agak kelonggaran ya Mas Mbak ya. Iya, tapi tetap aja masih nggak ada tetap terakhir ya. ya. Ini panggungnya yang paling terbaru ini di mana Mbak? Panggung belum ada sih kalau yang umum gitu ya. Secara umum selama pandemi ini memang tidak ada. Belum ya? Iya, belum ada. Tapi kalau nama dari Mbak Mercy Dumai sendiri udah dikenal teman-teman di Kota Makassar Mbak ya, khususnya untuk di kalangan jazz sendiri ya. Cukup terkenal. Ya. Cukup terkenal ya, keren ya. Boleh di follow untuk akun Instagramnya di Mercy Dumais ya, boleh sekalian. Nah kita pengen tanya-tanya nih Mbak Mercy sendiri. Tentang album ya? Ya tentang albumnya. Ini album sudah keberapa nih Mas? Di tahun ini aja udah keluar ya, ini sebenarnya album yang ke-7 tapi yang ini yang rilis. Oke. Saya juga punya album dengan Mas Roy Matindas juga ada. Tapi ya baru yang kali ini aja yang benar-benar keluar. Oke. Itu dikerja di Jakarta sama Mbak ya? Ya di Jakarta. Iya. Ada satu nomor komposisi yang saya akan putar itu Mbak Mercy didukung oleh musisi-musisi Latin yang keren-keren seperti sahabat saya ada Saro di situ. Itu orang yang luar biasa buat saya. Saro sendiri asli Sulawesi Tengah ya, Palu. Iya dari Palu dia. Jadi orang Sulawesi itu nggak kalah. Oh nggak kalah ya, betul ya. Kita udah bicara sampai Java aja sih ya Mbak ya. Oke, saya buat satu komposisi apa judulnya dengan Mas Arwet ya? Yang mana yang promo itu ya? Kompresal. Artinya apa tuh Mbak ya? Compromise. Berkompromi gitu ya. Kompromi. Kita coba dengar komposisi itu. Mercy Dumais dengan Saro. Kompresal. Oke. O que de você pensou é a sua compreensão, como também compreendo você. É demais tudo que estou vivendo, o dilema que me tortura, me faz sofrer. Mas só você está no meu coração. Que preenche meu amor. Não quero desse fogo acabar com mais jamais. Eu vou pra sempre amar você. O que de você pensou é a sua compreensão, como também compreendo você. É demais tudo que estou vivendo, o dilema que me tortura, me faz sofrer. Mas só você está no meu coração. Que preenche meu amor. Não quero desse fogo acabar com mais jamais. Eu vou pra sempre amar você.
itulah suatu komposisi dari ciptaan siapa yang Mbak Mercy? Ciptaan Jaro, Oh, Jaro yang tapi sini. liriknya Oh, dari Jaro. saya. Oke, liriknya dari Kompresal. Mbak Mercy Dari sendiri. saya bahasa Indonesia tapi diterjemahkan ke bahasa Portugis. Wah, Portugis, keren ya. Memang kalau ngobrol masalah jazz Mas Wahyu ya, ini kayaknya tidak semua jadinya ke dangdut ya. Tidak semua orang biasanya memang memahami ya makna dari musik jazz itu. Jadi kata pepatah papa saya dulu katanya, orang yang benar-benar jatuh cinta dengan jazz itu adalah orang-orang pilihan katanya. Nah, kalau laki-laki atau perempuan yang suka jazz, nah ini adalah salah satu menantu idaman katanya ya. Saya nggak semua gitu ya. Nggak mendalami. Nah, kalau Mbak Mercy sendiri nih kesukaannya tentang musik jazz itu di umur usia berapa, Mbak? Dari kecil juga suka sih, suka musik ya, suka musik. Cuman belum jelas jenis musik mana yang disuka. Jadi setelah mungkin SMP, SMA mungkin ya, udah mulai seneng dengar Dian Pramana Putra, Ermi Kulit gitu. Ermi Kulit, oke. Ermi Kulit, benar-benar. Oh, itu masuk di kategori jazz ya, Mbak? Jazz, ya. Oke. Ya, Ira Maulana juga. Enggak, ini kita sebenarnya sering dengar dulu ya. Soalnya itu tatarannya Bob Tutupoli juga dulu-dulu kan, di zaman dulu. Kemudian kan, tapi kita nggak tahu genrenya seperti apa. Nah, ini kita belajar sedikit-sedikit ya tentang jazz malam hari ini ya. Tapi kalau untuk genre dari jazz sendiri, Mbak Mercy tadi lebih ke Bossa Nova. Bossa Nova. Ya. Nah, Bossa Nova ini seperti apa sih, Mbak? Bossa Nova jenis ritmenya ya berarti ya, Mas Bayu ya, Ritmik. kira-kira Ritmik, gitu. bentuk ritmik, salah satu bentuk ritmik kan kalau musik ada waltz, pada waktu zaman-zaman itu ada swing. Nah, pada waktu ke Bossa Nova mereka merubah ritmiknya. Oke. Jadi lebih dari jenis musiknya, dia mau kategorinya kayak gimana nih, Mbak? Dia lebih lebih meriah kali ya. Lebih riang. Ceria gitu ya? Enggak juga, soalnya Bossa Nova itu kan slow, kalau yang cepet itu samba. Jadi kalau kenapa mau tanya saya pilih Bossa Nova itu karena satu, itu sesuai dengan suara saya, karakter suara. Itu Bossa Nova rata-rata flat seperti itu. Bukan berarti nggak ada yang pakai vibra ya, ada, tapi tetap kalau saya karena sesuai dengan suara saya aja. Oke, jadi dari pertama kali suka jazz, kemudian ngambil Bossa Nova itu butuh waktu berapa lama sih sebenarnya, Mbak? Kalau nggak lama-lama langsung. langsung bisa mengkategorikan ya, kesukaan karena udah gitu ada ya? soalnya. Oke, udah ada soalnya sendiri. Udah ada, ya. Nah, kalau dari album yang barusan tadi, lagu yang tadi ini album keberapa, Mbak? Album pertama yang keluar. Wah. Pertama yang keluar gimana? Sebenarnya itu di tahun berapa? Ada beberapa, ada 7 mungkin atau 8. Yang baru pertama dirilis lah ini. Ya. Temanya Embun Pagi ya, Mbak ya? Iya, Embun Pagi. Embun Pagi. Ini ada cerita nggak di balik albumnya, Mbak? Waduh, ceritanya banyak sekali. Terlalu banyak dong kalau mau diceritain. Salah satunya mungkin dengan lagu yang tadi. Salah satunya lagu Embun Pagi atau yang Kompreso atau Kompreso boleh. Embun Pagi boleh. Kenapa? Ceritanya Embun Pagi adalah boleh. semua ini lagunya lagu-lagu lama. Lagu 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. Bahkan lebih. Bahkan ada yang lebih. Ya mungkin karena terlalu banyak ya, Mas Wahyu ngerti ya, kita as a musician sebagai musisi itu terlalu banyak pilihan. Terlalu banyak maunya, terlalu banyak, pokoknya terlalu banyak. Jadinya nggak ada yang jadi malah, gitu. Tapi ya saya bersyukur akhirnya jadi juga. Biar bagaimana kan? Ya yang terbagus lah. Bahkan dengan Roy juga saya ada album. Ya. Ada. Udah rilis juga, Mbak? Udah rilis. Saya masukin satu lagu di album ini. Album ini kan ada. Kita akan putar karya Mbak Mercy dengan Mas Roy Martinez. Baik ya. Kita udah ngobrol sedikit sama Mbak Mercy ya, karena Mbak Mercy juga lebih banyak ke nyanyi ya, vokalis. Nah, kalau kita ngobrol dulu sama untuk musiknya sendiri nih ya, Mas Roy. Soalnya jarang-jarang juga kita mendapatkan orang-orang yang memang lebih concern ke musik jazz dalam alat musiknya sendiri ya. Kalau Mas Roy sendiri lebih banyak gunain apa, Mas? Piano, gitar? Kalau saya lebih dominan ke piano. Piano. Tapi karena piano susah dibawa, akhirnya saya bawa gitar. Gitar ya. Jadi nggak bisa mobile kalau piano. Tapi saya lebih seneng sama piano karena dari kecil memang belajar piano, dikenalin sama orang tua. Ini alat musik yang agak sedikit unik, tapi bisa merangkum seluruh
seluruh jenis musik di dunia. Makanya saya pengen pelajarin. Berawal dari belajar piano klasik. Jadi awalnya klasik, ya dengar-dengar musik-musik klasik. Akhirnya tiba satu masa saya ngedengar di radio entah dari mana ada musik yang di luar dari yang selama ini saya pelajari. Itulah jenis jazz. Mirip tetapi nggak sama. Yang apalagi yang jazz klasiknya, jazz klasik pianonya itu sama, serupa tapi nggak mirip. Gimana sih jelasinnya ya? Akhirnya yang selama ini saya pelajari tentang klasik yang dijadikan aturan standar, mereka lawan. Musik ini jazz ini agak sedikit melenceng dari ajaran yang standar. Jadi ya ibaratnya kalau kita jalan di trotoar ini di got gitu lah, pinggiran got. Gimana ya? Keluar jalur gitu ya Mas ya. Agak keluar jalur tapi tepat. Tujuannya sama untuk ini, tapi ya itulah jazz itu agak sedikit susah juga ya, maksudnya untuk diprediksi sepanjang lagunya itu kita nggak bisa ini karena lebih mendramatisir dari sinkopnya, ada juga berbagai macam skill-skillnya, pokoknya agak sedikit menarik hati untuk dipelajari. Oke. Seperti apa menarik hatinya Mas Fauzi? Mungkin bisa kita dengerin satu lagu dulu ya, dari Mbak Mercy dan juga Mas Roy ya. Saya coba putar satu komposisi yang mungkin jadi andalan ya. Benar. Embun Pagi Mbak Mercy ya. Embun Pagi. Oh, maksudnya mau diputar ya? Iya, mau putar lagu apa bagusnya? Mbak Mercy mau denger lagu apa? Oke, nggak apa-apa. Nanti kita itu aja yang live ya. Belum, sebentar, saya simpan ya. Oke, lagu andalan dari Mbak Mercy dengan tema albumnya juga, Embun Pagi. Selalu bersamamu di ayun-ayun mesra cintamu, sungguh terlena di hayalmu, membuat rinduku menggebu. Selalu di pelukmu, ku rindu bisik-bisik cintamu, terasa hangat di telingaku, buat rinduku menggebu. Sejukkan hatiku, sirami aku dengan embun pagi cintamu. Jangan lepas peluk aku. Selalu bersamamu di ayun-ayun mesra cintamu, sungguh terlena di hayalmu, membuat rinduku menggebu. Selalu di pelukmu, ku rindu bisik-bisik cintamu, terasa hangat di telingaku, membuat rinduku menggebu. Sejukkan hatiku, sirami aku dengan embun pagi cintamu. Jangan lepas peluk aku. Sejukkan hatiku, sirami aku dengan embun pagi cintamu. Jangan lepas peluk aku.
dengan embun pagi cintamu. Jangan lepas peluk aku, peluk aku. Oke, satu lagu dari Mbak Mercy, ini kolaborasinya sama siapa nih Mbak? Lagu barusan ya dengan Jaro. Ya lagu saya sendiri sebenarnya, tapi Mudah-mudahan ada Jaro satu-satu kita main di sini ya. Ya. Boleh ya. Nanti di pekan depan bisa dijadwalin ya. Agak susah kalau sekarang ini. Jaro juga super sibuk. Oke, kalau lagu ini ceritanya seperti apa Mbak? Lagu Embun Pagi Embun ya. Pagi ini. Cerita apanya? di balik lagu ini. Ini lagu saya inspirasi Oh, ya. inspirasi. Inspirasinya sebenarnya dari lagu Mas Wahyu, tahu Dream a Little Dream of Me? Dream of me. No. Dream a little dream of me. Oh iya. Itu dari lagu situ. Jadi dia memang mirip-mirip sedikit ya, tapi ya nggak terlalu banyak. Oke. Ya, jadi lagu itu lagu saya sendiri, tapi di aransemen oleh Jaro. Itu 10 tahun yang lalu, Mbak ya? 10 tahun yang lalu, mungkin lebih ya. Mungkin sekarang kita lihat Kita dengerin dulu deh ya. Ini soalnya Bagaimana semalam kalau sudah ada live yang gitu ya? request langsung pengen dengerin suaranya Mbak Mercy dan juga diiringin kolaborasi oleh Mas Roy. Kali ini lagunya apa Mbak? Lagunya kita bawain lagu-lagu Jobim ya. Anthony Jobim, salah satu Jobim, komposer ya. dari Brasil. Oke. Ya soalnya lagu ini lagu mengingatkan dulu-dulu pertama kali kita suka bossa nova ya, Roy ya. Bukan suka sih, pertama kali kita mencoba berkolaborasi gitu ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Sambil Mbak Mercy dan Mas Roy juga persiapan, semua listeners ada yang pengen juga request untuk musik bossa nova, boleh langsung mention kita, live comment aja di YouTube channel kita di @smartfm Makassar atau di line WhatsApp kita ya Mas Wahyu ya, di 0811461011. Oke, thank you. Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. Ela a menina que vem que passa, num dois balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, no sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa a soncia. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, mundo sorrindo se enche de graça, e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Thanks to Girl from Ipanema. Thank Keren you. banget ya. Lama juga ya nggak pernah bawain lagi Roy. Nah next. O que de você pensou é a sua compreensão, como também ada satu karya yang dibuat oleh Mas Roy ya? Ya lagunya Mas Roy. Roy. Apa mau langsung live atau saya puterin di sini? Diputerin aja. Puterin aja. Atau mau nyanyi Kita dulu? pengen dengerin live sebenarnya. Kalau nyanyi dulu berarti lagu lain ya. Lagu lain tapi ya bukan boleh, lagu boleh, yang boleh.
Kebetulan kita tadi kan temanya ini Latin lovers ya. Latin Jadi saya lover. ada si standby lagu Brazilian dengan lagu Latin juga. Oke. Kalau mau lagu Latin atau Boleh? lagu Brazil? Latin boleh. Roy? Main keyboard. Ya saya akan coba lagu Latin ya. Sekalian ini untuk membedakan seperti saya pernah bilang lagu Latin dengan lagu Brazil. Iya. Sedikit ada berbeda. Iya. Ya. Mungkin di bahasa kali Mbak, bukan? Bahasa sih memang justru mirip, tapi jenis musik ya jenis musik. Jenisnya berbeda ya. Kalau Oke. Latin kan rumba, seperti Rumba. yang tadi dibicarakan ya. Iya, Rumba. rumba. Kalau Brazil sendiri bossa nova. Bossa dan nova. samba. Oke. Kita dengerin sambil belajar nih. Lagu Ya kita juga sambil. apa lagunya judulnya? Saborami. Saburami artinya? Rame-rame Taste kali. me, wow, feel me. Oh, feel me. Sedikit. Oke. Oke, we try. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú le fas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fiesta tenés ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, todo lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero ya la tanto como aquí, en la boca y le farás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, no lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero ya la tanto como aquí, en la boca le farás sabor a mí. Pero ya la tanto como aquí, en la boca le farás sabor a mí. Sabor a mí. Wih. Keren ya. Wah, udah Keren. Oh nggak, ini pertama Pianonya kali main keren. sama dia lagu ini. udah serasa kita ada di Senayan nih Mbak Mercy ya. Keren banget. I'm proud of you, Roy. Kolaborasi yang luar biasa banget ya Mas Wahyu ya. Betul ya. Memang mungkin juga salah satu Sudah sejalan kayak benar. satu hati. Soulnya gitu ya. udah dapat. Jadi itu perbedaan antara lagu Portugis Brazil dengan Latin. Latin ya. Latin itu ya Spain, Mexican, ya, banyak. Nanti kita Kalau bisa Latin, satu contoh lagu Brasil kali ya Mbak ya. tadi yang lagu yang pertama, The Girl from Oke. Ipanema itu lagu Brasil Nah, dengan ini bahasa Portugis. sedikit-sedikit kita belajar ya. Udah mulai pusing ya Mas-mas ya. Ya belajar sedikit-sedikit tapi paling tidaknya juga memang secara keseluruhan musik jazz itu enak banget didengerinnya. Iya. Apapun genrenya Iya, Mas ya. betul. Jenis musiknya seperti apa semuanya juga bisa. Kalau saya bilang tadi pengantar tidur sih ya. Pengantar juga untuk kita cari ide-ide segar, imajinasi itu jazz enak banget buat didengar. Iya. Ada satu lagu dari album Mercy yang saya sangat menggelitik ya. Satu komposisi berjudul Tetap Mimpi. Tetap Mimpi. Itu yang
apa namanya sangat menggelitik bagi saya. Kok judulnya tetap mimpi, maksudnya mimpi-mimpi terus gitu. Gimana Mbak itu? Kan tetap memang apa art dan musik itu tentang mimpi-mimpi terus. Ya, semua dalam mimpi. Sesuatu yang dari mimpi menjadi sesuatu yang lebih besar. Ya. Bagaimana kalau kita dengar satu komposisi? Bisa didengerin ya, kita dengerin satu dulu ya. Tetap mimpi karya siapa nih Mbak? Lagu saya sendiri. Luar biasa. Tetap mimpi Mercy Dumais. Segala yang telah ada hingga terbawa ke dalam duniamu dan tenggelam dalam hari-hari indah. Banyak saat manis yang tercipta yang mampu menembus batas hatiku hingga terlupa dalam dunia nyata dan tenggelam dalam mimpi-mimpi indah. Kini masa telah berlalu, cerita indah kini jadi mimpi. Selalu masih ku rindu masa indah itu, di saat cuma kita berdua. Selamanya tak ku lupa hangat cinta kita yang paling berkesan di hidupku dan kini tetap mimpi. Kehadiranmu dalam hidupku mengubah segala yang telah ada hingga terbawa ke dalam duniamu dan tenggelam dalam hari-hari indah. Banyak saat manis yang tercipta yang mampu menembus batas hatiku hingga terlupa dalam dunia nyata dan tenggelam dalam mimpi-mimpi indah. Kini masa telah berlalu, cerita indah kini jadi mimpi. Selalu masih ku rindu masa indah itu, di saat cuma kita berdua. Selamanya tak ku lupa hangat cinta kita yang paling berkesan di hidupku dan kini tetap mimpi. Selalu masih ku rindu masa indah itu, di saat cuma kita berdua. Selamanya tak ku lupa hangat cinta kita yang paling berkesan di hidupku dan kini tetap mimpi. Tetap mimpi, tetap mimpi. Oke. Satu komposisi ciptaan Mbak Mercy luar biasa. Mbak Mercy bisa bikin lagu, coba tuh. Keren ya. Ini udah susah itu. Kalau sebutan anak Makassar zaman sekarang bukan kaleng-kaleng ya. Ini udah asli banget. Kaleng juga susah bikinnya. Itu susah. Bener ya udah. Oke, udah penyanyi, kemudian ini udah musisi. Sangat terhormat ya Mbak Mercy.
mewakili musisi Makassar yang sudah berkarya dengan ciptaannya sendiri kan. Tidak sembarang orang itu nyanyi bisa bikin lagu. Gitu. Benar. Rata-rata nyanyi untuk ciptaan orang lain kan. Iya. Mbak Mercy dengan senang hati melakukannya itu. Benar, dengan sukacita, ya. Ya, maksudnya. berusaha ya. Kali ini kita mau dengerin lagu ciptaan Mbak Mercy lagi ya. Ya lagu bukan sih lagu Roy mau apa Brasil atau Ditanyain Latin mau apa? lagi. Wah, ini saking seringnya kolaborasi nih ya. Kayaknya kita baru ketemu lagi request justru. apa aja langsung bisa ya. Lama. Kita coba ya. Di Seven ada yang Bukan yang lagu Solamente. yang Gitarnya Mas. Oh, saya lupa takutnya. Oh itu nanti setelahnya. Tunggu dulu tanya. Ini Rio kemana aja selama ini coba Oh ya? iya Mas Roy-nya. Iya. Tahun berapa ya? Saya sempat lihat main dengan grupnya Mbak Mas Rio ya. Terus menghilang gitu, hilang lagi. Jadi gini Mas Wahyu ya. Kemarin itu waktu senang-senangnya musik jazz, saya bingung, saya mau kemana gitu. Ini wadahnya nggak ada di Makassar. Wadah adalah. Apa harus ke Jakarta aja kayak gimana gitu loh. Ini kayak musik jazz apalagi yang berirama Latin seperti bossa nova atau apa gitu, itu kayaknya kurang ini ya, familiar waktu itu ya, waktu zaman itu. Terus saya sempat drop juga, kayak apa saya mau pindah aliran atau jenis musik yang lain lagi. Pada waktu itu masih di klasik atau sudah masuk ke jazz? Sudah senang, udah baru mulai senang sama jazz. Terus pikir ini mau kemana nih, teman-temannya nggak ada gitu loh. Terus ada satu momen ada acara gitu loh di Makassar, kota Makassar. Nah itu kebetulan Mas Wahyu sendiri yang promotornya. Promotornya terus sempat tampil acara apa dulu itu. Nah itu yang saya masih ingat sekali, waktu itu saya baru ya umur muda lah ya. Waktu masih muda lah, ya. Sekarang juga masih muda. Sekarang masih muda. Nah itu saya seneng gitu loh ngelihat ternyata ada gitu. Masih ada beberapa ya. orang di Makassar yang memang sealiran dengan musik jazz itu. Nah akhirnya saya coba-coba ikutin setiap ada event-event jazz yang kalangan jazz waktu itu kecil-kecil. Sangat sedikit yang pada waktu itu kecil. Saya ingat sekali itu sempat kita buat acara di ujungnya Pantai Losari itu, ada kafe itu yang ada satu juga teman kita musisi penyanyi sih ya, si siapa itu pokoknya dia anaknya Samsi Lili dokter itu. Jadi Saldi. Itu juga salah satu yang tetap nge-push saya untuk tetap dalam lingkaran jazz. Jadi apalagi Mas Wahyu banyak inspirasi saya dapat. Itu luar biasa. Jadi nggak salah kalau di Makassar ya, karena tidak ada yang ini ya koordinir. Saya setuju dengan Mas Wahyu yang masuk, nggak tahu apakah dia mewakili Makassar untuk mengkoordinir jazz, yang pasti dia freelance dan saya senang. Saya tetap ngikutin kemana arahnya gitu. Nah, sampai saat ini ya. Sampai sekarang channel-channel lewat via radio atau apa itu kan masih tetap kayak kita diikat gitu loh. Kita masih dalam ruangan itu. Berarti Mas Roy adalah followersnya Mas Wahyu. Oh gitu iya, ya? itu udah pasti. Saya followersnya. Gitu ya. Karena gini Mbak, saya juga biasa saya belajar. Cuman kan saya klasik. Sedangkan jazz itu yang seperti saya bilang tadi itu dia di luar dari standarnya. Kebanyakan kalau saya bingung saya nanya sama Mas Wahyu. Ini Mas Wahyu maksudnya gimana nih? Kok dia belok ke sini? Oh ini. Saya sama-sama, saya juga awalnya dari klasik terus ke situ ya. Kita sama-sama karena dari belajar dulu gitu ya. Tapi lebih rumit klasik atau jazz, Mas? Sebenarnya sama-sama rumit kalau Sama-sama kita nggak rumit belajar. Ya? Jadi dia memang belajar ya. Saya mau nambahkan sedikit. Klasik itu rumit. Tapi di atasnya rumitnya klasik masih ada rumitnya jazz. Karena dia di luar dari aturan. Kok yang sebenarnya tidak boleh lewat situ tapi dia perbolehkan. Jadi buat saya jazz itu sangat
Spesial luar biasa, ya. sangat luar biasa karena Luar biasa. dia memacu ini daya tangkap kita, Benar. cara berpikir kita. Jadi cocok tadi aku bilang kalau jazz itu musik jazz enak didengerin kalau kita lagi nyari-nyari ide segar gitu ya, inspirasi. Iya. Dengerin bisa langsung dapat ya. Iya. Kali ini kita mau dengerin lagu apa nih Mas Roy? Mau main lagu apa? Main lagunya. Saya coba ya nyanyiin lagu dari Jobim itu Desa Vinado, tapi saya mau coba bikin versus ala klasik tapi dinyanyiin secara Jangan yang susah-susah deh Roy. secara jazz ya. Jadi gini, saya coba mau Kombinasi. gabung antara cara bermain klasik dengan cara nyanyi jazz. cara nyanyi jazz. Apa bisa ketemu? Ternyata tetap dalam jalur yang sama, Iya. cuman memang agak sedikit berbeda. Ada perbedaan. Oke, coba kita dengerin deh ya. Coba ya. Desa mana pakai gitar gitu? Iya. Biasa aja kan? Iya. Saya juga agak cepat sedikit aja. Se você disser que hoje está fim do amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Sou privilegiados, tenho um filho ao céu, mas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, o que os desafinados também têm um coração. Fotografe você na minha Rolleiflex, revelou sua enorme ingratidão. Só nem poderá ela assim o meu amor. Ela é o maior que você pode encontrar. Você com sua música esqueceu do principal, e que no peito desses avenados, no fundo do peito, bate calado. Do peito desses avenados também bate um coração, bate um coração, bate um coração. Susah saya bener. Aduh. Dia bikin susah saya. Ini pas banget buat Tapi pas. Tapi biar dibikin susah penyanyi juga jago. Ih, keren ya. Jadi kita saling ini loh tadi, sorry. Ini malam hari Wah, Roy ini bener-bener. teman-teman saya dari pasca sarjana Univa lagi nonton Mbak Mercy ini khusus untuk gitu. cari inspirasi ngerjain tesis. Oh my god. Keren ya. Jadi Tesis tadi ini nanti di luar gimana, yang Jess? tadi latihan loh. Aha. Roy. Tadi di luar Yang konsep. latihan. Oh my god. Tapi itu aja udah keren banget ya. Gimana yang kita dengerin yang Makanya saya latihan. bilang gini, kalau kita berada di lingkungan jazz, inspirasi itu muncul. Jadi kalau mau dibilang ini tiba masa tiba akal. Jadi kenapa kita kebanyakan jam session? Jam session itu pertemuan dari berbagai macam karakter. Pikiran karakter. Jadi kalau seandainya kita udah buka dengan ritme seperti bossa nova, yang lain naik. Yang tadinya dia jiwanya dibuka di bossa nova, tapi coba kolaborasikan musiknya yang selama ini dia bawa, terus digabung dengan jenis bossa nova. Itulah warna-warna jazz. Warna-warna jazz. Makanya tidak pernah ada yang sama. Jazz dibawain Mas Wahyu bawa,
Mercy bawa versusnya lain-lain. Zaro juga begitu. Walaupun lagunya sama. Lagunya sama, Iya. pasti beda. Orang yang sama juga kalau main pada waktu yang berbeda, pasti bukanya beda. Beda lagi intronya ya. Wah jadi keren beda. ya. Ini Nggak akan kalau terus berubah. memang kalau didalamin terus tentang musik jazz ini kita makin seru ya, Nah, makin itu- seru dan makin nggak jelas kadang-kadang ya. Itu yang saya bilang makin unik ya. enaknya jazz itu di situ, uniknya jazz. Kalau klasik dia udah paten, nggak bisa kita Kalau salah pelan dikit. harus pelan, nggak boleh keras bagian situ. Kalau jazz semuanya dia. lain. Iya. Keren Oke, ya. masih ada waktu ya. Kita masih ada waktu, kurang lebih Jadi 10 menit mungkin- ke depan, satu lagu lagi. Nanti lagu terakhir kita putar. Nanti puterin lagunya karya. Mas Roy ya. Oke, kita dengerin satu lagu lagi Mas Roy. Lagu Yang Latin tadi, lagi ya yang Latin kira-kira boleh. ya. Tadi yang Ya, mungkin ada yang udah di latihan tadi. Iya ada kita persiapkan Latin dengan Brazil. Di blok-blok aja. Jadi sambil Mbak Mercy dan Mas Roy siapin, kita coba baca live comment yang udah masuk di YouTube Small Listeners ya. Ini tadi udah ada yang masuk katanya request lagunya Tompi, tapi kita nggak bisa puterin malam hari ini ya. Terus sukses katanya untuk Jesse Night-nya malam hari ini, keren Mas Wahyu ya. Ditungguin lagi untuk pekan-pekan depannya lagi ya. Ada bocoran nggak di pekan depan bawa bintang tamu siapa lagi Mas? Minggu depan itu ada 2 dosen saya bawa. Ya, bagaimana musik itu dengan para akademisi. Oh akademisi pas nih ya buat teman-teman yang lagi ngerjain tesis tadi ya. Itu tuh. Kolaborasi antara jazz dan juga para akademisi. akademisi, ya. Nah keren ya. Minimal musik untuk akademisi itu apa sih? Gitu. Nah musik di mata akademisi seperti apa? Oke, lagu apa yang Mbak Messi? Lagu Solamente Una Vez, pasti Mas Wahyu juga tahu. Lagu ini lagu Latin, jadi supaya untuk membedakan antara lagu Brasil dengan lagu Latin yang tadi seperti kita bilang ya. Indonesianya artinya apa Mbak? Solamente Una Vez, you're the one of my life. Oh, Panjang. Panjang. Sebenarnya ada versi Inggrisnya tapi mereka bikin berbeda liriknya dengan yang Arti aslinya. sebenarnya gitu. Ya. Solamente una vez amé la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi cuento brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega del alma con la dulce total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el brillo de amarse, al campaña de fiesta que canta en el corazón. Una vez nada más en mi cuento brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entre del alma con la dulce total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el brillo
decisión de amarse. Al campaña de fiesta que encantan en el corazón. Al campaña de fiesta que encantan en el corazón. Al campaña de fiesta que encantan en el corazón. Mercy Dumais featuring Roy dengan lagunya tadi masih Sekarang ingat saya nggak tembak judulnya? Judulnya apa tadi, Mbak? Judulnya Solamente una vez. Oh, Ya, saya Oke. sengaja membawakan tadi Sabor Ami terus Solamente una vez. Kenapa? Karena lagu ini adalah lagu-lagu yang sangat terkenal dalam list lagu Latin. Iya, betul. Ya, Sangat- supaya dari kecil saya dengar lagu ini. Ya, iya kan? Betul. Sama, saya juga dari kecil. Kayaknya memang kalau khusus untuk lagu jazz dan program Jazz Night ini nggak cocok untuk 2 jam saja, Mas Wahyu ya. Iya, memang betul Iya. ya. Kayaknya sampai jam 12 malam ini Masih wajib. bla-bla-bla sudah habis gitu. Udah habis ya. Oke, nggak ini kerasa saya Mas akan Wahyu. putar untuk lagu terakhir kita, satu dan- karya dari Roy Matindas, Wow. Love Song. Itu ceritanya gimana sih, Mbak, sampai Gimana tuh Roy? Gimana nih Mas Roy? Coba lihat langsung. orang yang cuek ini bisa bikin love song tuh heran saya tuh. Jadi Dia lagunya banyak. Soalnya Jadi orang cuek lagu- ini punya sisi romantis yang berbeda. Ya. nggak, jadi ini lagunya Jangan-jangan ada Enggak, saya sempat ngasih masuk istilah rumit dalam musik, istilahnya tabulasi. Tapi kalau dalam kehidupan dunia itu kayaknya agak sedikit complicated. Jadi agak-agak mirip complicated dengan tabulasi. Mungkin ini perputaran yang membingungkan. Iya. Jadi kita coba deh ngeluarin satu lagu berdasarkan apa yang kita rasa gitu loh. Iya. Gimana sih, ada ingin memiliki tetapi nggak bisa, kita tahu keadaan kita itu seperti apa. Gimana sih kita ungkapkan dalam sebuah lagu. Oke. Jadi perasaan-perasaan yang kita pendem tapi nggak enak kalau kita cuman sekedar ngerasain seperti itu. Coba kita buang ke lagu deh, kita bikinin lagu. Jadi awalnya musiknya simpel aja, akordnya nggak banyak, akordnya itu cuma sedikit, tapi kok bisa jadi panjang. Nah itulah hebatnya komposisi jazz yang membuat kita mempunyai skill yang agak sedikit wise ya, dewasa gitu loh. Maksudnya muter-muter, tapi kok tidak sama aja, mirip. Padahal mainnya di situ-situ aja. Mainnya di situ aja, makanya tabulasinya itu aja. Lagu itu juga sendiri sebenarnya judulnya Tabulated Love Song, seperti yang dia bilang tabulasi ya. Tapi saya takut orang tanya tabulasi itu apa, aduh, dan saya nggak ngerti. Jadi Agak bingung. love song aja. Tentunya saya tanya dia dulu. Yang tanya di Jakarta, orangnya di Makassar. Susah gitu ya. Iya. Jadi saya juga setuju kalau lagunya itu cukup saya tahu aja yang aslinya. Yang lain cuman tahu love song. Oke Ya, ya. love song. Nah, kita kalau udah putarin lagunya Mas Roy juga nanti, ini menjadi closing kita untuk malam hari ini Mas Wahyu ya, di spesial program Jazz Night untuk edisi CRD hari ini di hari Sabtu di tanggal 20 ya. Februari. 20 Februari. Terima kasih banyak Mbak Mercy, Terima kasih. Mas Sama-sama. Roy, thank you banget terus berkarya. Ya, sama-sama. Kita tunggu untuk karya-karya selanjutnya dan kita tungguin juga lagi untuk terus di pantengin kita di Jazz Night ya Mas Roy ya. Kalau kita undang lagi boleh ya. Stay di Makassar kan Mas? Mbak Mercy juga ya. Oke. Mas Wahyu thank you banget untuk malam hari ini ya. Saya terus Mas, sampai ketemu untuk pekan depan. Siap. Yes, lagunya Roy. Sentuhanmu kasih ku rasakan selimuti diri dalam hasrat nikmatimu kasih dalam cinta bergejolak jiwa dalamku. Jangan pernah lepas peluk aku
sini, temaniku saat ku curahkan semua yang ada di hati. Terpesona aku di pelukmu dan bawaku terbang jauh. Nikmatimu kasih dalam cinta bergejolak jiwa dalamku. Jangan pernah lepas peluk aku, ku ingin kau di sini, temaniku saat ku curahkan semua yang ada di hatiku. Jangan pernah lepas peluk aku, ku ingin kau di sini, temaniku saat ku curahkan